Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi manajemen organisasi. Saat ini kita ada di bab mengenai organizational change atau perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Perubahan itu bisa terjadi dengan sangat cepat. Ya, contoh seperti sekarang ini kita ada di pandemi ya. Pada saat video ini dibuat di bulan apa ini? Bulan September ya. Bulan September eh berarti sudah berapa bulan ya? Sekitar 6-7 bulanan. Kita berada di masa-masa yang berbeda. Sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, bekerja dari rumah, social distancing, memakai masker, menjaga kebersihan. Satu hal yang mungkin tidak dibayangkan sebelumnya, ditolak. Ya, tidak bisa ditolak dan harus dijalani, harus melakukan adaptasi. Hanya sekarang tinggal bagaimana cara kita merespon hal tersebut. Contoh misalnya, sekarang ini sudah mulai ya pada saat saya membuat video ini, bahwa kalau tidak memakai masker sudah dimulai didenda di mana-mana. Nah, tapi bagaimana jika negara kita menjadi negara yang sangat maniak denda gitu ya, seperti di Singapura. Buang sampah denda sekian, merokok sembarangan denda sekian. Seperti ini denda sekian, meludah denda sekian, bla 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 segala macam dengan denda yang sangat tinggi, sanksi yang sangat tegas. Ya, apakah kita siap? Budaya kita belum siap dengan negara sebesar ini terutama. Ya, bagaimana itu jika terjadi di lingkungan kita sendiri? Apa yang terjadi kalau misalnya Anda fresh graduate melamar kerja di satu perusahaan, kemudian tiba-tiba setelah Anda kerja 3 bulan, manajer Anda menugaskan Anda pergi ke Somalia. Mas, ini kita baru buka cabang nih di sana untuk memperlancar aktivitas ekspor. Maka Anda harus berangkat ke Somalia minggu depan. Paspor dan visa akan diuruskan oleh perusahaan. Wah, apa yang akan terjadi? Apa yang Anda bayangkan dengan negara itu? Melihat di film-film, lihat di berita begitu ya. Wah, negara penuh perang. Begini, begini, begini. Di Afrika, apakah saya bisa nanti bahasa di sana? Apakah bisa saya adaptasi di sana? Ini perubahan yang ekstrim ya. Tapi Anda harus berangkat. Kalau nggak berangkat, Anda dikeluarkan. Nah, Anda milih mana? Nah, pergumulan batinnya, konflik di dalam diri kita sendiri. Di dalam organisasi atau di dalam perusahaan, itu ada yang dinamakan change agent. Jadi agen perubahan. Ya, kalau bicara change agent ini, bagi Anda gitu yang berminat ya silakan dicari bukunya Profesor Renald Kasali ya, yang judulnya Change ya, DNA itu ya. Itu ya, sangat bagus menggambarkan bagaimana seseorang bereaksi terhadap perubahan dan apa yang biasanya dilakukan terhadap perubahan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Itu panjang memang. Di ruang lingkup ini, change agent itu bisa diartikan sebagai an intervener who brings a different perspective to a situation and challenge the status quo. Jadi seseorang yang membawa sudut pandang yang berbeda dan menantang apa yang sedang terjadi sekarang ini. Kalau di sebelumnya, di video sebelumnya saya membahas tentang budaya organisasi yang ada fast paced company, ada relax government, ada yang relax misalnya santai-santai begitu. Kemudian Anda jadi change agent, Anda yang rajin sendirian membangkitkan motivasi kepada rekan-rekan di satu ruangan. Ayo rajin yuk karena begini begini begini. Nah, itu change agent. Tapi ingat ini juga tidak mudah ya. Karena motivasinya yang paling baik adalah motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Dan pada akhirnya semua perubahan itu akan membawa atau menyeret kita semua ke dalam jurang resistensi, menghambat ya, bukan melawan kalau saya bilang.
Jadi ada orang-orang yang kalau melawan secara frontal itu takut, tetapi akhirnya dia membantah dengan diam-diam gitu, menghambat. Ya, seperti kalau Anda yang belajar elektro ada resistor ya, penghambat, hambatan begitu. Ya. Biasanya parokial kalau Anda lihat di video mengenai culture ya, sudah saya jelaskan apa itu parokial. Jadi tidak open minded, hanya mementingkan diri sendiri, self interest. Dan banyak yang misunderstanding. Ya. Hal-hal yang berubah itu sangat menyakitkan bagi sebagian orang. Ya contoh seperti sekarang ini, pandemi seperti ini, work from home, bekerja dari rumah, school from home, belajar dari rumah. Ada beberapa yang bisa beradaptasi, ada banyak yang tidak bisa beradaptasi, self interest, mencari kambing hitam, tapi tetap dijalani sih. Ya mau nggak mau dijalani, tapi mencari kambing hitam. Mau dikasih bantuan apapun tetap akan mengeluh. Ya, tetap salah paham. Bahwa yang salah siapa, yang disalahkan siapa. Begitu. Sehingga ada different assessment, ada penilaian yang berbeda, menakar yang berbeda. Dan pada akhirnya puncaknya di low tolerance, ya. Jadi toleransinya rendah kepada orang lain. Berbeda sedikit marah gitu ya. Senggol bacok, nah begitu biasanya. Itu orang-orang yang resisten dan saling bergunjing, saling bergosip untuk melawan sesuatu. Ya, different assessment ini tadi. Being affected and not initiating the changes see more cost involved with the change. Jadi ya itu tadi. Dia tidak mau berubah ya. Dan tidak melihat bahwa perubahan ini sebenarnya membawa kita ke satu hal yang lebih baik loh di kemudian hari. Gak penting, saya gak mau. Nah begitu. Low tolerance itu tadi, senggol bacok. Fear, karena ketakutan bahwa mereka tidak bisa perform well. Waduh kalau seperti ini, kalau semua dikomputerisasi, kita bekerja dari rumah, saya bisa apa? Saya kan sudah tua. Saya sudah tidak bisa lagi belajar IT secanggih mereka yang muda-muda. Nah itu. Kemudian parokial tadi, fear the loss of power. Itu tadi, kepentingannya diri sendiri. Takut kehilangan jabatan. Loh lah kalau semua dari rumah begini, semua seperti inilah saya kemudian nggak punya power ya. Jabatan saya lama-lama nggak ada fungsinya loh. Hilang akhirnya. Misunderstanding, nah itu yang saya bilang sebelumnya. Do not fully understand what the change is occurring and what its implication are. Jadi selalu salah paham. Selalu salah dalam menyalahkan, nah itu misunderstanding. Yang salah siapa, yang disalahkan siapa. Sebenarnya ngapain sih kok ada perubahan seperti ini gitu ya. Saya masih ingat di awal-awal tahun 2000-an ya, waktu ATM masih ya awal-awal menjamur. Ada beberapa rekan saya yang pada saat penggajian itu diubah ya dari tunai ke ATM, itu lumayan marah loh dia. Wah nggak enak ini gitu. Saya harus jalan ke ATM begini. Kan harus begini. Kenapa nggak harus tunai saja supaya saya cepat pulang begini. Nah, itu banyak ya yang seperti itu. Dan faktanya sekarang malah kebalik ya. Kita malah jarang ketemu dengan penggajian yang tunai. Kebalik-balik malah. Ya, itu yang terjadi di negara kita, dan nggak hanya di negara kita, di semua tempat. Ya, penggunaan smartphone, internet segala macam. Belajar jarak jauh memang bisa gitu. Ya mungkin 1-2 tahun lagi kondisinya akan terbalik, kita beradaptasi sudah. Ya. Tetapi pada saat perubahan seperti sekarang ini ya, ini yang terjadi misunderstanding. Ya, tidak hanya di organisasi tapi juga di negara. Ya, dan ya itu yang kita alami. Resisten.
Itu untuk sementara di bagian pertama dari bab organizational change, masih di materi atau mata kuliah online manajemen organisasi. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.